Kita lanjutkan lagi, masih terkait dengan zalir. Kali ini terkait dengan hubungan antara zalir dengan apa? Dengan organ-organ tubuh. Nah, yang pertama adalah dengan organ limpa. Nah, organ limpa inilah yang paling penting ya, dia itu yang paling penting dengan kaitannya pada zalir. Jadi yang berhubungan, organ yang berhubungan paling penting dengan zalir tubuh itu adalah organ limpa. Nah, karena yang pertama, ketika makanan dan minuman masuk ke tubuh, ditampung ke lambung, nah limpalah yang akan pertama kali untuk melakukan pengubahan dan akan melakukan pemisahan. Dan tidak lupa juga terkait dengan pengangkutan. Nah, inilah yang menyebabkan limpa ini sangat penting karena dia organ yang pertama kali mengubah, memisahkan dan mengangkut zalir tubuh. Nah, kemudian nanti kan dari limpa ini kita tahu ya, nanti ada bagian yang dipisahkan dan akan diangkut. Nanti ada yang bersih akan naiknya adalah ke paru-paru. Yang bersih naik ke paru-paru seperti itu. Nanti kemudian akan dari paru-paru akan ke kulit. Kemudian yang bersih juga akan turun. Nah, bersih itu kan naik dan turun. Kalau yang turun dia akan ke ginjal. Ini juga bersih ya, nanti akan dikirim ke ginjal. Kemudian ada juga yang dia itu kotor. Nah, yang kotor itu akan turun. Nah, kotor itu akan turun. Turunnya adalah ke usus kecil. Nah, maka dari itu nanti yang dari usus kecil nanti juga akan kita tahu ya, nanti yang dari usus kecil dia akan dipisahkan kembali. Nah, dari usus kecil dia akan dipisahkan kembali menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Sampai di sini. Maka penting sekali ya limpa ini karena dia sangat-sangat berpengaruh pertama kali pada pengolahan zalir, pengolahan cairan tubuh seperti itu. Itulah yang menyebabkan pentingnya limpa dianggap sebagai organ paling penting. Nah, kemudian selain organ limpa, kita juga akan mengenali hubungan antara zalir dan juga organ di tubuh. Itu adalah kaitannya dengan organ paru. Nah, paru kan tadi yang menerima cairan yang murni ya. Paru dia itu kan menerima cairan atau zalir yang murni dari mana? Dari limpa. Kemudian akan dikirim. Mengirimnya adalah di ruang bawah kulit. Nah, itulah yang disebut fungsi pemencaran ya, atau fungsi pengiriman oleh paru-paru. Kemudian paru-paru ini juga akan mengirim ya dari cairan murni oleh limpa itu tadi, yang diterima oleh limpa itu akan dikirim turun. Nah, turunnya itu adalah nanti ke ginjal. Dan juga tentu pasangannya ginjal adalah kandung kemih.
ginjal dan kandung kemih. Inilah yang disebut fungsi dari penurunan paru-paru. Seperti itu. Maka paru-paru itu disebut juga sebagai dia itu yang mengatur jalan saluran air. Karena dia nanti mengirim cairan yang murni dari limpa dikirim ke ruang di bawah kulit, juga nanti dikirim turun ke ginjal dan ke kandung kemih untuk diproses lebih lanjut. Nah, seperti itu. Ini adalah pada paru-paru. Kemudian organ selanjutnya yaitu adalah organ ginjal. Organ ginjal. Nah, ginjal itu kan dia akan menerima zalir kan ya, yang dari paru-paru. Nah, jadi dari paru-paru zalir itu dikirim turun ke bawah ke ginjal. Kemudian setelah diterima akan diuapkan sebagian. Nah, diuapkan sebagian untuk dikirim lagi. Uapnya itu dikirim lagi ke paru-paru. Untuk apa? Untuk dia fungsinya adalah membasahi atau melembabkan paru-paru supaya tidak terlalu kering, supaya paru-parunya tidak terlalu kering. Nah, seperti itu. Jadi ginjal ya, ginjal itu dia menerima dari paru-paru zalir ya. Jadi paru-paru itu kan mengirim zalir turun ke bawah ke ginjal dan kandung kemih. Nah, oleh ginjal cairan itu akan diuapkan ya. Sebagian akan diuapkan. Nah, melalui panas dari ginjal, melalui mingmen api yang ada di ginjal. Kemudian diuapkan sebagian, uapnya dikirim ke atas. Untuk apa? Untuk membasahi paru-paru supaya paru-paru tidak terlalu kering. Karena kalau paru-paru terlalu kering bisa jadi batuk kering ya, paru-parunya kurang cairan. Nah, artinya adalah kurang lembab. Nah, terlalu kering bisa jadi batuk kering. Nah, ginjal itu juga, atau lebih tepatnya adalah yang dari ginjal itu sangat-sangat penting di dalam tahap pengubahan zalir ya, di dalam pengubahan zalir dia sangat penting. Jadi yangnya ginjal itu kan berarti kita tahu itu adalah mingmen. Mingmen itu ada di antara dua ginjal yang selurus dengan pusar, ditarik ke belakang. Nah, itu adalah di antara dua ginjal ada mingmen, pusat panas ya pada organ ginjal. Ya, seperti itu. Apa pentingnya yang dari ginjal ini atau mingmen ini? Kita hapus. Yang pertama, yang ginjal ini dia itu menyediakan panas, yang panasnya itu diperlukan oleh limpa untuk apa? Untuk mengubah zalir. Nah, jadi setiap organ itu kan punya keperluan atau punya kebutuhan energi panas untuk melakukan pekerjaannya. Nah, limpa ini perlu energi panas dari ginjal untuk apa? Untuk menjalankan fungsinya dalam mengubah zalir menjadi bagian yang murni dan yang tidak murni. Kemudian yang ginjal ya, dia juga akan membantu usus kecil. Untuk apa? Untuk fungsi pemisahan. Nah, untuk fungsi pemisahan dari bagian yang murni dan tidak murni. Nah, maka usus kecil ini dibantu oleh energi panas ya, yangnya ginjal
di dalam memisahkan, di dalam melakukan pekerjaannya, fungsinya dalam pemisahan menjadi bagian yang murni dan tidak murni. Nah, kemudian yang ginjal ini juga akan memberikan energi, memberikan chi ke kandung kemih. Ke kandung kemih untuk apa? Untuk fungsinya untuk pengubahan. Untuk pengubahan. Nanti kan akan mengubah air kencing seperti itu, mengubah cairan yang kotor menjadi air kencing. Nah, kemudian juga ke Sanjiao atau pembakar rangkap 3. Nanti Sanjiao juga akan melaksanakan fungsinya di dalam pengubahan dan fungsi dari pengeluaran zalir. Nah, seperti itu. Jadi sangat penting andil dari energi yang ginjal di dalam pengubahan zalir terutama, yaitu nanti ke limpa, kemudian ke usus kecil, ke kandung kemih, ke Sanjiao. Nah, ini 4 organ ini akan dibantu oleh panasnya ya energi yang Mingmen yang ada pada ginjal seperti itu. Nah, maka ginjal itu selain limpa dan paru-paru itu juga memiliki hubungan yang penting terkait dengan zalir tubuh. Oke, kita potong terlebih dahulu. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya.